Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini Kamis 2 April 2026. Kembali Mana Surgawi berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam pembahasan seminggu bersama kepala pasukan di seputar salib. Dan hari ini adalah hari yang kedua dengan renungan yang berjudul Keras karena Kekerasan. Sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Keras karena kekerasan adalah sebuah frasa yang menggambarkan respon emosional terhadap trauma dan paparan kekerasan kronis. Ini adalah pernyataan kuat yang sering digunakan dalam sastra atau analisis untuk menjelaskan mengapa seseorang mengembangkan ketahanan emosional, sinisme, atau penampilan luar yang tangguh. Kepala pasukan adalah orang yang keras oleh karena kekerasan. Beberapa hal berikut yang membuat kepala pasukan menjadi orang yang keras. Perang yang terus-menerus. Kekaisaran Romawi hampir selalu terlibat dalam konflik. Mulai dari perang Punisia hingga pertempuran perbatasan yang tak terhitung jumlahnya. Kepala pasukan adalah prajurit karir yang sering bertugas selama beberapa dekade, mengalami pertempuran terus-menerus. Pertempuran yang masif ini akan membentuk diri kepala pasukan menjadi orang yang keras secara mental maupun spiritualnya. Disiplin yang brutal. Disiplin militer Romawi terkenal keras, termasuk hukuman mati untuk berbagai pelanggaran. Kepala pasukan adalah penegak utama disiplin ini, yang membutuhkan ketegasan tertentu untuk menjaga ketertiban dalam pasukan tempur profesional yang besar. Selembut apapun dia, kalau diperhadapkan pada tugas dan tanggung jawab seperti itu, maka kelembutannya akan luntur. Pertempuran jarak dekat. Sifat peperangan kuno seringkali brutal, melibatkan pertempuran tangan kosong yang mengharuskan si pelaku perang memiliki kemampuan untuk melindungi diri. Memimpin di garis depan, kepala pasukan sering terpapar kekerasan yang intens dan mengerikan. Bagaimana dia tidak menjadi keras kalau sering menghadapi situasi seperti itu? Kemajuan melalui prestasi. Kepala pasukan biasanya naik pangkat dari prajurit biasa. Artinya, dia adalah individu yang paling kompeten dan tangguh yang telah bertahan selama bertahun-tahun dalam dinas militer. Proses seleksi ini secara alami menguntungkan dia yang mampu menahan beban psikologis dan fisik perang. Orang yang lembek tidak mungkin bisa mencapai prestasi yang membanggakan atau mencapai posisi tertinggi dalam regunya. Dari pengalaman kepala pasukan ini, kita bisa melihat istilah keras dalam dua penekanan, yaitu secara positif dan negatif. Secara positif berarti menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah pada tekanan atau keadaan. Dia harus mau bertahan dalam segala situasi. Secara negatif, berarti keras dalam perbuatannya. Bisa dikatakan kasar dan kejam. Ini karena dia mewujudkan apa yang dia alami, ataupun yang menjadi tanggung jawabnya. Dia menjadi tidak peduli akan perasaan atau keadaan orang lain. Tentu saja, sebagai orang percaya, kita harus menjauhi kekerasan yang seperti itu. Kekerasan yang terjadi di lingkungan kita tidak boleh membentuk kepribadian kita. Di sisi lain, kita harus menjadi orang yang teguh dan mampu bertahan dalam kondisi apapun. Kata-kata bijak hari ini, tetap miliki hati dan perbuatan yang lemah lembut, sekalipun lingkungan mempengaruhi untuk bersikap hidup yang keras. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau melindungiku dari pengaruh dunia yang negatif, sehingga aku tidak berubah menjadi seperti yang dunia inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu semuanya.
Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Amin.